warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk teman-teman yang tadi udah lihat atau kemarin udah lihat tentang postingan saya untuk review buku dari Candramawa. Sekarang kita akan ngobrol langsung dengan si penulisnya, S.A. Candramawa. Candramawa ini adalah sebuah nama di Instagram yang saya temukan dan saya merasa itu menarik karena arti dari Candramawa sendiri itu adalah percampuran antara hitam dan putih. Dalam bulu kucing. Dalam Dalam bulu kucing itu ada dua warna, yaitu hitam sama putih. Itu kalau dicampur namanya Candramawa. Oke. Jadi Candramawa itu sebenarnya asalnya itu ya. Mungkin karena pecinta kucing. Karena sebenarnya saya bukan pecinta kucing sih mbak, tapi karena dulu itu saya yakin bahwa ternyata salah satu dari makhluk astral itu takut sama kucing. Oh begitu. True. Oke, tuh kan udah mulai panas ya. Oke, saya perkenalkan, ini adalah salah satu sahabat saya. Namanya, silahkan perkenalkan lagi. Nama saya Awan. Domisilinya bukan di Surabaya, tapi lagi di Surabaya karena pengen jalan-jalan juga karena sudah jenuh karena COVID. Sebenarnya di Ponorogo ya. Sebenarnya di Ponorogo. Beliau ini adalah penulis dan Instagramer, seperti yang aku udah pernah jelasin sebelumnya, mungkin di review bukunya. Nah, sekarang saya mau tahu, Awan ini adalah sosok yang saya tahu memiliki kelebihan yang kita bilang indigo. Okay. How to say indigo? Just say indigo. Indigo. Nah, Awan sendiri memiliki kelebihan itu. Anggaplah kamu nggak merasa bahwa dirimu adalah indigo, tapi kamu bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata itu. Startingnya mulai kapan sih gitu? Oke, jadi sebenarnya dari kecil sih kak. Dari kecil itu maksudnya kalau dulu anak-anak zaman dulu itu kalau main itu kan robot-robotan. Main itu bisa main masak-masakan kalau cewek. Sedangkan aku itu as I reminder sama kakak-kakak saya juga pernah bilang bahwa I'm so completely different dan ya gitu kalau main itu batang korek dikasih tisu, dikubur, didoain Al-Fatihah. Dikasih bunga bougainville itu dicacah-cacah lalu dijadiin taburan. Oke, mainanmu anti mainstream ya? Sangat anti mainstream sekali. Oke, sampai akhirnya kamu sadar bahwa this is human, this is something, ini manusia, ini enggak, itu bagaimana? Oke, sebenarnya perjalanannya sangat jauh, sangat panjang sekali perjalanannya. Pertama kali melihat mereka sebagai ternyata mereka bukan human itu ketika saya umur kelas 2 SMP, sekitaran umur berapa itu? 13-14 tahun ya. Saya remember waktu itu ketika ibu saya kan seorang pedagang. Ibu sama bapak adalah jualan di daerah Sidoarjo juga, di depan Ramayana Bungarasi. Kita itu nyewa tempat tapi depan sebagai warung, belakang itu sebagai rumah. Oke. Ya kan. Waktu itu sakit. Tiba-tiba sakit dengan panas dan sebagainya. Ketika sakit panas dan sebagainya itu, my mom itu kan tipikal orang yang family oriented. Jadi kalau ada kakak sakit, ibu siapa sakit, anaknya sakit atau mungkin suaminya sakit, langsung ayo pokoknya ke puskesmas. Ayo pokoknya ke puskesmas. At that time enggak. Cuma panas, oh enggak apa-apa, nanti sore dingin. Cuma gitu doang. Gak masuk 1 hari waktu SMP. Dan ketika itu terjadi, ternyata memang benar sorenya itu saya selesai. Sorenya nggak sakit, sembuh, benar-benar sembuh. Nah, proses itu ketika badan panas banget sampai akhirnya sembuh, ternyata saya ketemu satu makhluk yang I still remember ketika itu menekan kaki saya, matanya cuma satu di sini dan dia menjilat. Lidahnya itu keluar dan air liurnya keluar dengan banyak sekali. Cuma gitu doang. I still remember, bahkan posturnya saya masih ingat dan itu mencengkeram kaki saya yang ada di kasur lagi lemah tak berdaya itu. Ketika saya nggak bisa gerak, otomatis cuma bisa baca Bismillah. Doa-doa yang saya bisa. Yang ketakutannya luar biasa. Ibu jualan, bapak jualan meskipun kita satu rumah, tapi kan saya kan di kamar sendirian dan saya nggak bisa teriak gitu kan. Alright. Saya cuma bisa mengeluh bahwa ya Allah, this is not true, this is not true, this is not true. Ini kayaknya khayalan, ini kayaknya metafora, ini kayaknya apa, ini kayaknya halusinasi dan sebagainya. Tiba-tiba makhluk itu hilang dan sorenya saya sembuh. Long short story, ketika itu akhirnya ketika saya pulang dari sekolah, ibu saya itu kan kalau jualan itu paling benci kalau diganggu.
Kalau ngelayanin orang dan sebagainya kan Iya, pasti iya, ibu. pasti fokus gitu kan. Aku melihat itu ada sekitaran 2 sampai 3 anak itu main di dapur. Ketika ibu lagi bikin sambal dan sebagainya, ada orang pembeli. Saya pikir pertama kali anak-anak itu adalah anak-anak pembeli. Oke. It's so oke, ini kayaknya siapa sih gitu. Ya udah gitu aja. Lama kelamaan akhirnya ibu tuh jujur sama saya. Jadi kemarin itu mbahmu datang ke mimpi. Oh, oke. Katanya kamu itu choice orang yang dipilih. I don't know apakah choice itu yang dimaksud adalah ada trah dan sebagainya. I don't know apakah dikasih memang sebagainya, aku nggak tahu. Tapi akhirnya tabir itu terbuka dengan sendirinya ketika kakak saya akhirnya ngomong barusan ini tahun 2020 jadi memang kamu itu dari kecil udah seperti itu. Cuma sama ustadznya bapak, jadi bapak saya sudah almarhum, beliau punya ustadz di bapak saya kan orang Madura, bapak saya orang Madura, punya kiai juga, itu ditutup separuh. Jadi katanya kalau saya ditutup semuanya akan meninggal. Dirimu? Iya. Aku nggak tahu apakah itu beneran terjadi kalau saya ditutup semua atau gimana, tapi selama perjalanan saya mencari orang-orang yang benar ngerti masalah seperti ini, mereka selalu bilang bahwa no mas, itu nggak bisa ditutup. Setelah sembuh kan akhirnya, mulai sejak itu tuh? Mulai sejak saat itu melihatnya tuh mulai aneh-aneh. Jadi kalau ke sekolah kan kalau di SMA dulu kan sekolahnya kan setengah 7 kan udah masuk. Jadi otomatis setengah 5, bukan setengah 5, jam 6 itu harus sudah ada di sekolah dan sebagainya. Akan telat kan. Jam 6 itu tiba-tiba udah kayak, hai awan gitu. Hai juga. Aku pikir human to human. Tapi akhirnya ketika saya nolak lagi, okay, there is no one. Gak ada. Besoknya lagi kayak gitu. Besoknya lagi seperti itu dengan berbeda dan makin setiap tahun ada pembelajaran baru, ada makhluk yang baru, ada spiritual journey yang baru dan takut nggak sih waktu gitu? Awalnya nggak takut lagi mbak, udah mau sesat. Sampai mau bunuh diri? Sesat iya, terus pengen menghilang dari peradaban manusia juga pernah, maksudnya benar-benar menjarak antara teman-teman karena I don't know what have to do waktu itu. Saya sudah nggak tahu harus gimana. Cuma untungnya almarhum bapak sama almarhumah ibu waktu itu sangat concern masalah ini. Maksudnya they want to listen me carefully. Mereka benar-benar mendengarkan. Karena mereka tahu bahwa mereka sudah punya feeling itu. Mereka sudah punya feeling itu. Saudara-saudara gimana? Enggak, saudara-saudara tipikal orang yang sangat takut semuanya. Jadi setiap I want to share everything tentang masalah, oh ternyata kak tadi tuh saya lihat ini di sini loh, di sini. They just want they're so scared. Itu sangat menakutkan. Teman-teman ada yang nerima, ada yang bilang pada but it's okay. Semakin kesini semakin sadar bahwa perspektif orang itu beda-beda kak. Dan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk percaya dengan kita. Betul. But that's fine. Akhirnya saya dari situ belajar bahwa dunia ini diverse. So many things yang harusnya banyak sekali yang harus kita pelajari. It's like a connecting the dots. Gimana caranya nyusun puzzle yang benar. Dan the biggest picture at the end dari puzzle itu adalah find Allah. Bagaimana kita menemukan Allah? Nah ini menarik nih, menarik banget. Kayaknya kita bakal ketemu. Oke, setelah kita ngomong tadi nih ada benang merah antara, kalau aku simpulin gini ya Wan, ada benang merah antara supranatural itu kan kemampuan supranaturalnya kalau aku bilang. Bagaimana mencari Allah? Nah coba kamu jelasin proses pencarianmu itu, Dewan, gimana itu bisa terkoneksi antara hal seperti itu sama vertikalnya gitu. It happened to me ketika ibu sama bapak meninggal. Hanya berjarak sekitar 50 harian. Jadi sekitar long shot mungkin 2 bulan. Waktu itu sudah tidak ada orang yang bisa mendengar cerita saya. Ke keluarga takut,
ke teman-teman, ada yang Y, ada yang Bu. Akhirnya saya lebih fokusnya yang ke Bu. Mindset saya waktu itu adalah, oh mungkin saya memang hoax. Akhirnya saya menyendiri, saya diam dan sebagainya. Akhirnya saya anger sama keadaan. Saya marah, I left everything yang menghubungkan saya ke Tuhan. No ngaji, no sholat, Nggak sholat. sama sekali. Dan thank God aku nggak narkoba, aku nggak free sex, dan aku nggak ngapa-ngapain yang mungkin menyalahi tubuh saya gitu, masih dalam keadaan kata. Minum enggak dan sebagainya, ngerokok enggak dan sebagainya. Cuma itu tadi, saya cuma marahnya itu ke Allah, bukan marah kepada diri sendiri ya. Jadi I don't hurt myself, I didn't hurt myself, I hurt the connection between me and Allah. Kamu marah karena gue gini amat sih gitu. Iya, akhirnya nggak ada cerita dan sebagainya. Itu akhirnya saya ternyata jalan menuju kegelapan itu semakin terbuka lagi. Di saat saya anger ke Allah, banyak sekali mereka yang tak kasat mata datang berserakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya ngerasa kayak, wow, ternyata dunia ini tuh sesat. Semakin terbuka dengan lebar, banyak sekali teman-teman datang berkumpul, dan akhirnya ternyata fokus saya akhirnya ke mereka. Karena kenapa? Mereka selalu menjanjikan bahwa it's okay, ada kami. Oh my God. It's okay, nggak apa-apa. Kamu bisa bermain-main dengan kami. Oh my God. The first creature, kalau saya bilangnya creature ya, entah itu ghost atau evil atau apa dan sebagainya, saya bilangnya creature adalah Caroline yang benar-benar temanin. Waktu itu, oke, ini kayaknya di bahan of the story, bahan of the scene tadi nggak saya ceritakan. Pertama kali saya ketemu Caroline adalah ketika saya mengerjakan skripsi tahun 2016. Skripsi. Saya tuh lagi bikin skripsi tentang Blooming Sunday. Kenapa sebuah lagu bisa membuat orang bunuh diri? It's about my depression. Oh, oke. Udah pernah dengar ya kalau Blooming Sunday ya, lagu Blooming Sunday dari Rezo CS. Kenapa lagu itu bisa membuat orang bunuh diri? Saya cari dan sebagainya. Entah kenapa waktu itu playlist saya yang semula lagu Gloomy Sunday tiba-tiba ke lagu Owiloweli. Oke, mungkin kalau teman-teman atau mbaknya sendiri nggak tahu Owiloweli itu apa, bisa di browse dari The Innocent, dari film The Innocent itu Owiloweli. Dan di situ tiba-tiba Caroline muncul dengan kepangan rambut, dengan baju ala Netherlands, dengan boneka. Dia cuma bilang, saya suka dengan lagu itu, putar lagi Rizal. Waktu itu nama saya Rizal, bukan nama Awan, karena my true name is Rizal Kurniawan. Jadi they called me as a Rizal. Akhirnya ketika kamu ketemu pertama kali sama Caroline, Caroline di sini nggak? Lagi di sini nggak? Enggak, lagi nggak di sini. Caroline, tahan dulu ya. Oke, silakan cerita lagi. Oke, setelah itu langsung story. Aku pikir ya udah sih, cuma setan aja, cuma ya udah biasa aja, cuma gitu aja gitu. Maksudnya setiap hari saya lihat yang bermacam-macam. Cuma ini yang sering muncul, ya udah sih sering muncul gitu. Hingga akhirnya waktu itu ada salah satu anak, I forgot the name, mungkin saya nanti akan spill di Instagram dan sebagainya. Ada anak yang tiba-tiba ngetok pintu kos saya pada tahun 2017. Ketika saya buka, dia anaknya, kalau nggak salah lehernya udah nggak ada, lehernya udah kebaret sini, ada tusukan gitu. Ada tusukan di bagian belakang. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, cowok, Netherlands, dia tersesat di sini. Dia cuma tanya, saya tersesat, saya mencari kucing, mengejar kucing tadi ke sini. Apakah kamu bisa mengantar saya pulang? Oh my God. Jam 1 malam waktu itu. Aku masih ingat, aku shift malam dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Hingga akhirnya gak bisa tidur sampai jam 1 malam. Akhirnya saya teks teman-teman saya dan mereka cuma bilang, is it the real kid or not? No, this is ghost. Dia yang cerita, saya mau angkat tangan beda.
Akhirnya besoknya, really I forgot the name, ada di buku saya yang satunya. Oke. Akhirnya mereka mau datang besok harinya setelah Isya untuk berangkat ke salah satu makam yang terkenal di Surabaya. Oh, I know that. Makamnya itu Makam Belanda? No, bukan makam Belanda yang terkenal itu. Oh, oke, bukan. Tapi makam yang bagus ada di Surabaya, daerah Nyinden. Kalau kita masuk mau ke ITS or something atau mau kemana gitu, itu ada makam Keputih. Itu di situ. Dia udah spill ya. Oh, di sana ya? Oke. Ya, di makam Keputih di situ. Kita nganterin di sana, kita kasih bola dari mandi bola. Oh iya. Bolanya dari mandi Yang bola plastik itu, itu ya kan? dari plastik itu yang warna-warni, kita bawa ke sana dan they happy. He was happy. Dan sejak saat itu ternyata si anak itu temannya Caroline. Oh. Dan Berarti dia dia ada cerita- di masa yang sama pada Iya, waktu itu ya? pada waktu itu ternyata mereka berdua adalah salah dua dari beberapa anak yang harus diakhiri kehidupannya oleh Nippon. Jepang. Ya, ketika menjajah Surabaya untuk mengambil alih kekuasaan Belanda dan sebagainya. I don't know the history so much, Iya. tapi ya seperti itu. Banyak sih, banyak cerita tentang itu sih. Iya. Ya, kita bisa lihat juga di YouTube juga ya. Akhirnya Caroline merasa bahwa apakah kau diantar dengan nama anaknya ini di sini ini? Iya benar. Dia teman saya. Dia nyebutnya 3 kali. Hingga akhirnya Caroline akhirnya tells to me bahwa I know that you are a good one. Aku tahu kalau kamu anak baik, saya ingin berteman denganmu. Jadi setiap kali saya nyanyi, Stop it. Caroline datang. Caroline Jadi memang ada sign-nya khusus dan saya harus pakai head voice atau falset. Oh gitu ya. Kalau saya nyanyi kok Suaranya bagus loh. Oke. Ya, saya cuma nyanyi Willy malah Venda pakai suara biasa dan tidak ada penghayatan. Karena Caroline cuma bilang bahwa itu pengingatan saya pada lagu sebelum saya tidur oleh mama saya. Astagfirullah. Oke gitu ya, sesat ya. Oke, itu jadi awal kali ketemu dengan Caroline. dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang teman-teman tak kasat matamu. True. Ada berapa banyak? Sebenarnya yang kental sekali Ya, yang itu kental ada sekali. Caroline, ada yang tadi si cowok. Really I forgot the name, maafkan saya yang kamu jika kamu ada di sini hari ini. Sama Rahayu, sama Ajeng, sama Sutina. Itu yang paling Cowok dekat ya. 1, 3 cewek. 4 cewek. Jujur ya, saya nahan nafas terus ketika dia cerita. Oke, sekarang tentang kamu ketika bertemu makhluk seperti itu dan mendengarkan mereka berkisah. Apa maksud mereka seperti itu? Nah, Apa hanya ingin bercerita atau bagaimana? that's something masih aku guess, maksudnya aku masih menerka hingga saat ini. Tujuan mereka untuk bercerita seperti itu terhadap manusia. Apakah just give the lesson atau mungkin ada udang di balik batu? Oke, karena sebenarnya juga tadi behind the scene kita ada kesepakatan tentang bahwa makhluk-makhluk seperti itu, jin ya terutama, cara hasutnya itu sangat halus sekali. Slightly but surely, sangat tipis sekali. Oke, nah kaitannya antara dunia yang kamu mau nggak mau, ya udah itu adalah salah satu sisi lain dari hidup kamu ya kan, hidup seorang awan. Bagaimana menemukan yang di atas itu? Oke, balik dari situ ya. Hingga akhirnya anger itu masih bermuncul sampai akhirnya waktu itu di salah satu stasiun TV ada Hafiz Quran Hafiz cilik itu. Lalu salah satu ustadznya bilang kepada salah satu penghafal Al-Quran itu, bilang bahwa it's okay kamu jadi anak yatim, it's okay kamu jadi anak yatim piatu. Karena di situ berarti Allah ingin menanggung seluruh hidup kamu dan matimu tanpa satu perantara pun. Dan di saat itu I still remember waktu itu saya langsung sujud, entah sujud apa, then I cry. Allah minta maaf. Allah minta maaf, Allah minta maaf. Saya nggak tahu sholat taubat waktu itu, beneran saya nggak tahu sholat taubat gimana, saya nggak tahu sholat
how to find Allah gimana. Pokoknya saya cuma sujud bahwa oke, this is my time to get you back. Oke. Jadi kamu marah karena orang tua diambil hampir bersamaan. True. Kemudian kamu marah, denial, menolak bahwa kamu dengan kelebihanmu yang tadi itu sampai akhirnya mengharuskan kamu mengalami seperti itu ya. Kamu marah sampai meninggalkan semuanya. Meninggalkan Sholat, semuanya, dan meninggalkan sebagainya, rukun-rukunnya. Iya. Gitu ya. meninggalkan koneksi saya ke Tuhan sebenarnya. Itu Dari apa? mungkin ya dari sholat iya, ngaji iya, sebagainya iya, semuanya. Ya itu tadi akhirnya ketika saya menemukan the light, cahaya itu akhirnya saya merasa berpikir bahwa apakah ini sebuah proses yang harus saya jalani or ini hanya trap. Trap dari mana? Trap dari mana? Trapnya gini, tadi kita berpikir bahwa segala sesuatu yang menghubungkan kita ke Tuhan itu adalah oh this is me, then I finally hijrah. Oke. Ketika saya merasa hijrah, berarti biasanya akan ada ego yang lebih tinggi. Oh. Ego itu akan lebih tinggi. Sehingga saya merasa bahwa, oh saya lebih hijrah, is okay. Gak apa-apa. Saya bantu kamu ya, oke saya bantu kamu dengan cara apa? Kelebihan saya apa? Oh saya bisa tarot. Oke saya bantu kamu dengan tarot. Saya bantu kamu dengan ramalan ini. Saya bantu kamu dengan ini. Hanya berkedok bantuan. Kembali Tapi, lagi ke very slightly itu tadi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa terkadang the process of that adalah menjauhkan kita dari Tuhan? Karena kenapa? Karena ini, ketika kita punya the benefits untuk bisa looking at the future, kita seringkali masa depan ya. me as personally waktu dulu sering semena-mena menghadapi bahwa oh besok itu ada bencana bla 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 bla. Oh besok itu kamu akan bla 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 bla. Kayaknya kamu gini deh bla 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 bla. We're judging. Sedangkan judge itu hanya diperuntukkan oleh Tuhan. Hak mutlak Tuhan Yes. judge. Ketika kita berhak untuk mengejudge orang, it mean we are higher than God. Iya. Slightly but surely. Iya. Atas nama apa? Kebaikan. So very difficult. Jadi gampang kepleset gitu ya jadinya. Sering banget waktu dulu sering banget hanya karena bermodal kebaikan. Like a true story. Kebaikan. Iya, like a true story waktu dulu saya memang tarot reader. Oke. Saya bisa baca melalui nasib orang dalam tanda kutip dengan kartu remi. Kopi, ampas teh, tangan, apa dan sebagainya. Dan I didn't say ini 100% benar, tapi saya sampai di hire sama orang Jakarta untuk just get me the information about myself and the future, and I paid you bla 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 bla. Oke, jadi dia mau dibayar asalkan dia mau ngeramalin masa depan si orang kayak ini nih. Dan Akhirnya- kamu terima nggak waktu itu? Akhirnya saya terima. Karena saya mikirnya bahwa no, saya pengen nyebar karma baik. Oke. Ketika saya bilang seperti itu, akhirnya ternyata beliau kecanduan. Oke, jadi sedikit-sedikit nanya. Sedikit-sedikit nanya, sedikit transparan muncul. Transparan lancar ya kan, transparan lancar. Tapi akhirnya ada turning point kedua, akhirnya menyadarkan saya. Ketika saya waktu itu pesan aplikasi makanan dari salah satu pesan makanan online dari salah satu aplikasi, saya melihat refleksi saya tiba-tiba punya pocong. Saya sudah berpocong. Dan itu saya jelas banget lihat. Saya pikir, oh itu cuma bayangan biasa. Saya kembali ke kos waktu itu, I still remember saya tinggal di Bandung. Kerja di Bandung juga. Akhirnya saya pergi ke kos. Oke, kayaknya nggak ada masalah itu, cuma ya udahlah mata saya. Ketika saya masuk kamar kos ternyata ada belasan pocong. Lupa ada berapa, tapi kayaknya lebih dari 10 belasan, tapi 15 atau mungkin 17 waktu itu. Semuanya pocong. Oke, siapa mereka? What? Oke. Apa yang mereka lakukan di situ? At that time saya merasa bahwa this is a reminder. Oke, kamu memandangnya sebagai sebuah pengingat. Karena orang Jawa percaya bahwa, didikan ibu saya bahwa yang sangat percaya dengan mitos waktu itu dan sebagainya. Ibu Jawa ya? Ya, ibu sangat Jawa sekali. Kan di depan pintu Mitos-mitos Jawa gitu ya. kamu susah jodoh. Kalau makan dipakai cobek dan sebagainya, nanti kamu kalau
nikah hujan. Iya. You know, anak Iya. pertama sama anak ketiga nggak Iya. boleh nikah. Iya. Itu ibu saya sekali. Oke. Bapak saya tipikal orang yang straight on the point. Abis A ya B. Logis lah. Tidak ada kita A bilangnya ya. kuadrat, tidak ada. Kita bilangnya logis ya, sangat logis. True. Oke, terus? Akhirnya ya itu raised in a different family. Bapak sama ibu beda konsep. Dengan pandangan Pandangannya beda. Bapak sama ibu, bapak pernah bilang bahwa kalau kamu mau yes ya yes, kalau kamu ya no ya no. Jangan di tengah-tengah. Ketika kamu di tengah-tengah, you're done. Kamu selesai. Akhirnya ya karena waktu itu dikasih kelas seperti itu, akhirnya bingung juga. Terus akhirnya, oke, kita kembali lagi ke masalah tarot dan sebagainya. Yes. Ibu sangat percaya bahwa ketika kita melihat pocong dan sebagainya, katanya itu adalah reminder akan sesuatu. Itu konsep Jawa kuno, katanya beliau seperti itu. Dan I got reminder bahwa oke, kayaknya ini ada hal yang harus saya benahi. But I don't know why. Karena mungkin waktu itu saya dekat dengan Tuhan, tapi saya dekat dengan mereka. Bertarot ria, beramal-ramal ria. Akhirnya mungkin waktu itu Allah ngasih tandanya melalui itu, biar lebih mudah dicerna. Again, Allah itu kan paling tahu ya titik lemahnya kita di mana, lebih sensitifnya di mana. Allah kan sangat tahu seperti itu ya. Akhirnya saya sholat hajat, sholat tahajud, pokoknya sholat mutlak, pokoknya sholat apapun yang God just remind me, this is wrong or not, this is false or not. Kalau memang ini salah, yang bagian mana yang salah? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Gitu. Akhirnya ketika saya sholat waktu itu masih hari ketiga Ramadan, hari 4 ke Ramadan. Tiba-tiba saya habis sholat tarawih, lalu saya sholat witir di masjid waktu itu, terus habis pulang saya tidur, saya sholat tahajud, saya doa dengan doa yang sama, saya kembali ke ruang hampa. Telinga nggak bisa dengar sama sekali. Tiba-tiba kayak, where am I? Aku ada di mana nih? Ketika ada di situ, di titik itu, tiba-tiba itu, I don't know is that the answer or not, tapi no tarot. Jelas sekali no tarot. Dan mungkin karena waktu itu jawaban itu muncul setelah saya sholat tahajud, akhirnya saya bilang bahwa oke, I'm done. Akhirnya kamu cut itu? Saya cut tarotnya, saya cut semuanya dan sebagainya, saya ganti nomor. Saya ganti nomor sampai sebelumnya, saya ganti nomor dan sebagainya. Akhirnya ya udah. Ternyata waktu membuktikan bahwa iya ya, saya itu terlalu berlindung pada atas nama kebaikan. Saya lupa mengkuduskan nama Tuhan. Oke, jadi kamu kelebihanmu ini kamu pakai untuk membantu orang lain. Tujuannya bagus. Bagus ya? Iya, tujuannya bagus, membantu orang lain. Tapi kan tujuan yang bagus, niat yang bagus harus dieksekusi dengan hal yang bagus pula, agar benar. Iya, betul. Tapi kalau niatnya udah bagus, tapi eksekusinya salah, ya tetap salah. Iya. That's the point I found. Jadi kemudian akhirnya mengangkat semuanya, kamu nggak lagi menerima pesanan. Nggak ada pesanan tentang masalah masa depan dan sebagainya, saya nggak ada jawab dan sebagainya. Ya Tuhan, I want to renew myself. Aku cuma pengen memperbaiki diriku sendiri. Jadinya story akhirnya mungkin itu ya kenapa manusia itu harus punya nawa itu kalinya untuk berubah. I don't know. Aku nggak klaim bahwa saya orang yang bagus. Saya tidak klaim bahwa saya adalah orang yang beriman. Oke, apapun sekarang yang saya lakukan, I just wanna go back to you, ke Allah. Oke, nah ketika akhirnya kamu melakukan sholat dan lain sebagainya, bagaimana dengan mereka yang kental akrab sama kamu, teman-teman ini? Oke. To be honest, ketika kita membuka gerbang dialog dengan Allah, otomatis I don't know it's true or not, tapi ada self confidence, ada sama self worth yang nambah waktu itu. Ketika ada self worth nambah, self confidence nambah, akhirnya saya merasa bahwa saya semakin tahu bahwa this world is just temporary. Dunia ini hanya sementara. Akhirnya fokus saya tidak lagi ke mereka. Ketika fokus saya tidak lagi ke mereka, bukan berarti tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, tapi ada protection,
ada God yang tiba-tiba itu ada dalam diri saya, sehingga saya tuh merasa okay, you are blessed and you have to bless. Dengan cara apa? Everything has to back to Allah. Semuanya harus kembali ke Allah. Jadi nama itu waktu itu adalah, ya Allah, kalau memang saya memang dikasih kesempatan seperti ini, memiliki vision seperti ini, it's fine. Tapi please help me untuk mentauhidkan ini semua. I just gotta pray about that. Saya benar-benar berdoa tentang itu, bahwa saya beneran nggak mau hanya karena masalah seperti ini akhirnya spiritual journey saya hancur seketika. Oh, dia hantu, dia baik dan sebagainya. Bahwa sebaik-baiknya hantu, mereka adalah musuh yang nyata bagi kamu. I still remember that quote. Yang saya terima juga seiring perjalanan hidup saya. Tapi mereka masih ada ya? Maksudnya masih ada, masih cuma bersamamu atau kamu mulai bisa mengkontrol? I do the control. Meskipun saya tidak expert dalam mengkontrol, masih ada yang something ada rasa unacceptance. Jujur, karena mungkin faktor masa lampau juga, bahwa saya sering dibuin, atau mungkin ketika family tidak, no, nggak ada di sana nggak ada papa dan sebagainya. Ada discreet itu yang akhirnya membuat saya merasa bahwa unacceptance, tidak menerima. Is it the bless or not? Itu masih saya kadang-kadang masih ragu. Tapi again, Allah tuh selalu menjawab segala sesuatunya itu dengan caranya. Iya. Akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang mengatakan saya bahwa no, yang kamu rasain ini bukan halu. Yang kamu rasain ini bukan hanya sekedar, oh saya benar lihat setan atau enggak sih, saya gini atau enggak sih. Semakin hari saya bertemu dengan orang-orang yang no, is that your gift? It's okay, just go ahead with your own style. Yang penting tetap harus mentauhidkan semuanya kepada Allah. Sama Allah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi belum tentu mereka yang sangat akrab dengan dunia supranatural atau bahkan memiliki koneksi dengan sangat mudah ke dunia seperti itu artinya jauh dari Tuhan. Begitu. True. Karena gini, saya tidak mau judge siapa-siapa, tapi I do believe bahwa spiritual journey dari orang-orang itu berbeda. Betul. Dan ketika kita bisa respect sama spiritual journey orang dengan cara berhusnuzon, it's automatically dengan caranya Allah, itu akan mentransfer kita menjadi orang yang lebih baik, open-minded, wisdom, lebih bisa wise terhadap untuk menjawab segala sesuatu. Dan yang paling penting adalah kita peace. Damai itu paling susah. Damai itu paling susah. Ketika kita merasa banyak sekali masalah, yang kita butuhkan itu cuma satu, damai dulu, tenang dulu, agar semuanya itu bisa, oh ternyata sini itu harus ke sini dulu, sini harus ke sini dulu, sini harus ke sini dulu. That's the point. Luar biasa banget. Mungkin ini yang bikin kita cocok. Karena kita jadinya survive gitu lah. Jadi memang ada kalanya orang itu mencibir ya, kita ngomong tentang yang bu tadi itu bahwa halu lu gitu ya, atau cuman apa sih, padahal memang kita sendiri bingung ya, kita nggak pengen seperti itu gitu. Kalau Awan mungkin memang bless ya, dapat seperti itu. Nah kalau saya kadang mungkin karena saya sial gitu. Karena apa sih? Betul. Ketemu lagi lalu lagi. Seperti itu. Jadi nanti silakan buat yang mau follow langsung ke Instagramnya. Dan saya ngomong lagi tentang bukunya bagus banget. Silakan mampir ke YouTube channel saya sebelumnya, postingan sebelumnya ada review sedikit tentang buku ini. Nanti saya sertakan di bawah captionnya bagaimana cara untuk memesannya ya. Saya rasa segini dulu, atau Awan ada yang mau disampaikan lagi? Cuma satu sih pesannya, apapun yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah ritme perjalanan yang Tuhan persiapkan agar kita menjadi orang yang lebih bijak. Ketika kita merasa bahwa segala sesuatunya yang ada di bumi ini itu tidak sepadan dengan apa yang kita kerjakan, aku tuh udah gini Tuhan, kenapa kok jalannya kayak gini? Aku
tuh udah A Tuhan, kenapa kok jawabannya masih C, masih D, Iya, masih iya. E, masih F? Sometimes kita harus melakukan observasi melalui rute itu dulu agar kita sampai ke tujuan. Ketika kita sampai ke tujuan, kita akan tahu bahwa oh, semuanya make sense. Jadi mungkin sekarang yang harus kita lakukan adalah menikmati prosesnya. Enjoy the process and just keep believing bahwa you're not alone. Itu yang paling, again, it sounds so cliche, itu sangat klise sekali, tapi you're not alone. Ya. Kamu gak sendiri. Ketika kamu punya the biggest problem in your life, believe that, yes or no, you have a bigger God yang no, it's okay punya Yeah. problem yang besar, it's okay punya masalah The gede. biggest God-nya sudah pasti Allah, Allah. ya, Tuhan ya. Oke, saya rasa untuk kali ini kita sudahin dulu. Nanti nggak tahu kapan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Wan ya. Amin, terima kasih. Kita bahas tentang teman-temannya dia yang lain atau mungkin akan ada perkembangan atau berita baru lagi dari Wan Amin. yang menarik ya. Terima kasih. Oke, sahabat catatan Ika, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Oke, kita pamit Wan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.